Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Pak Amin Nurbaidi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang telah memberikan kesempatannya sehingga kita dapat menjelaskan materi tentang peran dan fungsi ilmu fikih sebagai dasar syariah pengembangan ekonomi umat. Kita bukan hanya menjelaskan tentang materi, tetapi juga memberikan pandangan kepada teman-teman bahwa ilmu fikih sangat penting dalam kehidupan kita. Sebelum penjelasan berikutnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Rosa Rahmadani, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Vina Yulia, saya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Kaila Najwa Elisia dengan NIM 2025-116002. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang mengatur perilaku individu muslim. Ilmu fikih merupakan panduan bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya, baik dalam hal ibadah maupun sosial. Macam-macam ilmu fikih. 1. Fikih ibadah. Hukum-hukum yang terkait dengan ibadah. 2. Fikih muamalah. Hukum-hukum yang terkait dengan interaksi sosial dan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan warisan. 3. Fikih jinayat. Hukum-hukum yang terkait dengan tindak pidana seperti hukuman mati, hukuman potong tangan, dan hukuman lainnya. 4. Fikih qadha dan tadayun. Hukum-hukum yang terkait dengan pengadilan dan penyelesaian sengketa, seperti tata cara pengadilan, saksi, dan sumpah. 5. Fikih siyasah. Hukum-hukum yang terkait dengan pemerintahan dan kepemimpinan, seperti sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemimpin, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sumber ilmu fikih. 1. Al-Quran. 2. Sumber atau hadis, menjelaskan tentang detail yang ada dalam Al-Quran. 3. Ijma atau kesepakatan ulama. 4. Qiyas atau analogi, yaitu proses penalaran analogi yang digunakan ketika tidak ada dalil langsung dalam Al-Quran, sunnah, atau ijma. Kedudukan ilmu fikih dalam Islam. 1. Sebagai dasar penegakan Islam. Contohnya, fikih menjadi acuan dalam menetapkan hukum seperti zakat atau warisan. 2. Sebagai alat adaptasi dan ijtihad. Contohnya, penggunaan fikih dalam membahas isu-isu kontemporer seperti teknologi finansial yang sesuai dengan syariah. 3. Sebagai pilar pendidikan Islam. Contohnya, dalam kurikulum pesantren, fikih diajarkan sebagai mata pelajaran wajib untuk memahami kewajiban dan hak seseorang. 4. Sebagai penjamin keadilan dan etika sosial. Contohnya, aturan fikih tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan membantu menjaga kesetaraan dan perlindungan. 5. Sebagai penunjang fikih spiritual dan moral. Contohnya, fikih menjelaskan detail tata cara sholat yang meningkatkan kualitas ibadah dan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Manfaat ilmu fikih dalam Islam. 1. Meningkatkan ketaatan dan ibadah. 2. Memberi panduan etis dan moral. 3. Membantu masalah sosial dan hukum. 4. Mendorong keadilan dan kebaikan sosial. 5. Memfasilitasi adaptasi dengan zaman. 6. Memperkuat pendidikan dan pemahaman agama. Kaidah-kaidah fikih. 1. Fikih akad atau transaksi. Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan. 2. Fikih mal atau kekayaan. Aset kekayaan menjadi tanggung jawab seseorang untuk menggantikan manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggung jawabnya bila merusaknya secara sengaja. 3. Fikih perbankan. Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya. Pemerintah
menasarufkan atau memanfaatkan properti orang lain tanpa izin pemiliknya adalah batal. Transaksi perbankan dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh objek transaksi perbankan tersebut. 4. Kaidah arbitrase ekonomi. Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan ikrar atau pengakuan hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya. Bila terjadi bukti sengketa perdata ekonomi, maka pihak yang memiliki bukti terkait berupa kwitansi, dokumen yang sah dari instansi terkait, faktur pembayaran atau semisal secara lisan, status alat buktinya lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti pengakuannya yang hanya dapat menguatkan perbuatannya secara pribadi. Peran kaidah-kaidah fikih terhadap pengembangan ekonomi Islam. 1. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana yang disepakati. 2. Musawamah adalah akad jual beli biasa di mana penjual memasang harga tanpa memberitahu isi pembeli berapa margin keuntungan. 3. Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu dengan imbalan yang disepakati. 4. Wakalah adalah pendelegasian wewenang seorang kepada orang lain baik secara mutlak maupun dengan syarat tertentu. 5. Musahamah adalah saling memberikan modal atau saham, atau dengan bahasa lain bahwa sebagian saham perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan presentasi modal masing-masing dalam suatu perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. 6. Wadi'ah adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya. Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu ilmu fikih merupakan pemahaman yang mendalam mengenai syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma, dan berbagai metode istinbat lainnya. Secara definisi, fikih merupakan cabang ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syariat dalam aspek muamalah, ibadah, dan akhlak, sehingga menjadi pondasi untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah-kaidah fikih memiliki peran yang penting dalam ekonomi Islam, karena kaidah-kaidah tersebut menyediakan peraturan hukum yang lentur namun kokoh untuk menghadapi perubahan ekonomi kontemporer. Pada intinya, ilmu fikih bukan hanya warisan pengetahuan intelektual, namun alat yang dinamis untuk merealisasikan visi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan terus mendalami dan memerakkan kaidah-kaidahnya, umat Islam dapat menghadapi tantangan masa kini, khususnya di bidang ekonomi, sambil mempertahankan nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Saya berharap siapapun yang menyaksikan video presentasi kami itu mempraktekkan ilmu yang sudah diajarkan. Kenapa? Karena tanpa praktek, ilmu tidak akan ngefek. Dan saya sangat mengapresiasi semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video kami. Kenapa? Karena orang sukses adalah orang yang berproses. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.